Beberapa negara akan menghentikan penjualan mobil baru untuk mobil konvensional atau mobil berbahan bakar minyak. UK, Swedia, dan beberapa negara lainnya pada tahun 2030. Dan yang paling dekat adalah Norwegia, tahun 2025, 4 tahun lagi. Jadi di Norwegia tahun 2025 rencananya itu nggak ada lagi dealer yang ngejual mobil berbahan bakar minyak. Semuanya mobil listrik, electric vehicle. Tahun 2020, 75% dari kendaraan yang terjual di Norwegia itu adalah kendaraan listrik. Lalu persentase ini diikuti oleh beberapa negara Eropa. Bagaimana dengan Asia? China pada tahun 2020 itu punya persentase 5,7%. Dan rata-rata di dunia itu 4,6% mobil yang terjual adalah mobil listrik. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia hanya 0,1%. Kapankah mobil listrik akan jadi tren di Indonesia? The future of the auto industry is electric. There's no turning back. Semua informasi di video ini aku ambil dari sumber-sumber berikut dan akan aku share di kolom description. Isu global warming, isu lingkungan itu akhir-akhir ini paling sering dibahas dan ya jadi perhatian dunia juga. Sejak manusia menggunakan energi fosil, telah terjadi kenaikan 1 derajat Celcius suhu global. Akibatnya badai lebih intens, kebakaran hutan sudah semakin rutin, dan kutub es terus mencair. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin hal yang paling kita sering lihat adalah banjir semakin sering. Tanpa kita melakukan apa-apa, kita dalam track untuk menuju kenaikan 3 derajat Celcius pada tahun 2100. Dan kalau itu terjadi, itu pasti jadi bencana banget. Jadi para saintis di dunia itu setuju untuk membatasi kenaikan suhu global paling tinggi 2 derajat Celcius. Dan para pemimpin dunia juga setuju untuk membuat sebuah komitmen yang tertuang dalam Paris Agreement tahun 2015. Caranya untuk membatasi global warming tentunya dengan decarbonize, mengurangi emisi karbon dioksida yang kita hasilkan. Dan kendaraan-kendaraan kita itu punya porsi yang cukup besar dalam menghasilkan karbon dioksida. Jadi untuk sektor transportasi, salah satu solusinya adalah electric vehicle. Tapi setelah aku baca-baca, sebenarnya mobil listrik juga nggak bebas dari isu lingkungan. Mobil listrik itu dalam proses manufacturing atau proses produksi itu menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih besar dibandingkan dengan mobil konvensional. Kenapa? Karena mobil listrik menggunakan baterai lithium. Ya, salah satu bahan baterai adalah lithium. Sama seperti bahan baku lainnya, lithium perlu ditambang dan semua penambangan pasti menghasilkan emisi. Ini adalah Salar de Uyuni, dataran luas yang kering dan tersusun oleh endapan garam atau biasa disebut dengan salar. Dataran garam terluas yang ada saat ini. Untuk mendapatkan lithium dari dalam tanah, dilakukan pengeboran untuk mengekstrak air yang kaya garam. Kemudian air yang kaya garam ini dipompa ke permukaan ke dalam serangkaian kolam buatan atau reservoir. Dan terjadi penguapan. Dari penguapan ini menjadi lumpur yang terdiri dari campuran mangan, kalium, boraks, dan garam litium. Setelah 12-18 bulan, campuran tersebut disuling secukupnya untuk mengekstrak litium karbonat, bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan baterai litium. Gak hanya terkait emisi, untuk menghasilkan 1 ton litium itu butuh 500 galon air. Jadi tidak hanya mencemari udara, eksplorasi litium juga mengakibatkan kekurangan air di sekitarnya. Dan itu baru satu komponen baterai. Lithium bukan satu-satunya komponen baterai. Ada kobalt, ada nikel. Untuk memproduksi sebuah electric vehicle itu butuh 9 sumber mineral: steel atau baja, aluminium, lithium, tembaga, nikel, mangan, kobalt, grafit, dan kromonium. Sementara mobil konvensional karena nggak pakai baterai lithium tadi, itu cuma butuh 4 sumber mineral, yaitu aluminium, steel atau baja, tembaga, dan mangan. Untuk membuat baterai dalam satu electric vehicle menyumbang 1,4 sampai 2,8 metrik ton CO2 untuk mining mineral baterainya. Dan proses assembly sendiri itu menghasilkan 1,2 metrik ton CO2. Dan untuk buat mobilnya sendiri, proses mulai dari eksplorasi biji hasil tambang hingga produksi menyumbang 5,4 metrik ton CO2. Sementara mobil konvensional menyumbang 6 metrik ton CO2. Kenapa pada tahapan ini mobil listrik menghasilkan emisi yang lebih kecil dibanding mobil konvensional? Ya, karena mobil listrik itu punya komponen dan moving part yang lebih sedikit dibandingkan dengan mobil konvensional. Nah, kalau kita totalkan, mobil listrik dari proses mulai dari baterainya hingga jadi mobil listriknya itu menyumbang hingga 9,4 metrik ton CO2. Sementara mobil konvensional hanya menyumbang 6 metrik ton CO2. Jadi dalam urusan produksi sebuah mobil, itu mobil konvensional itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil listrik. Ya, itulah kenyataannya.
Tapi dalam penggunaannya, mobil konvensional itu menyumbang emisi yang lebih berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mobil listrik. Selama masa penggunaannya, kita anggap beroperasi 10 tahun atau 200.000 km, mobil konvensional menghasilkan 35,9 metrik ton CO2 per mobil. Dan di negara kita, berapa banyak mobil atau kendaraan yang kilometernya itu lebih dari 200.000 km dan penggunaannya itu lebih dari 10 tahun. Ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa di Jakarta sekarang itu dilakukan uji emisi. Lalu bagaimana dengan electric vehicle? Electric vehicle selama penggunaannya itu zero emission. Tapi kan sama aja kalau electric vehicle-nya itu sumbernya dari batu bara, PLTU, pembangkit dengan emisi yang paling tinggi dan dampak lingkungan yang paling besar. Nah, menurutku kalau kita mau menghitung emisi yang dihasilkan dari sumber listriknya, untuk mobil konvensional kita juga harus hitung emisi yang dihasilkan ketika membuat bahan bakar minyaknya, ketika memproduksi bahan bakar minyaknya, biar lebih fair aja gitu. Dan BBM sama seperti lithium perlu dieksplorasi juga. Untuk mengekstrak minyak mentah, kita perlu melakukan pengeboran di darat maupun di lepas pantai. Setelah itu, minyak perlu di refinery. Emisi CO2 dari refinery pada tahun 2018 itu sebesar 1 giga metric ton CO2. Nah, jadi kalau dibandingin dari sumbernya, ya sama-sama aja energi fosil, listrik dari batu bara, dan bahan bakar minyak, ya itu dari minyak, energi fosil itu sendiri. Ada banyak studi terkait perbandingan EV dan mobil konvensional, dan semuanya hampir sama. Pada tahap produksi, EV menghasilkan emisi yang lebih besar, tapi selama lifetime, selama penggunaannya, EV menghasilkan emisi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil konvensional. Bahkan ketika electric vehicle menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Nah, kalau kamu bandingin sendiri antara mobil listrik dengan mobil konvensional, emisi yang dihasilkan, kamu bisa mengunjungi website ini. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Pada tahun 2020, mobil listrik yang terjual di Indonesia itu ada 1.235 unit. Jadi electric vehicle sendiri itu ada 3 tipe. Yang pertama ini adalah hybrid electric vehicle. Nah, ini nggak butuh nyolok juga, hanya dia lebih efisien dan menghasilkan emisi yang lebih kecil. Terus yang kedua ada plug-in hybrid electric vehicle. Kalau ini bisa nyolok ke sumber listrik, bisa pakai BBM juga. Dan yang terakhir, baterai electric vehicle. Nah, ini yang mobil listrik murni. Jadi dia cuma gunain baterai untuk sumber utama tenaganya gitu loh. Jadi dari angka 1.245 unit electric vehicle yang terjual, itu sebenarnya banyaknya itu adalah mobil hybrid. Angka ini relatif kecil mungkin karena di 2020 ya ekonomi lagi gak bagus. Di 2021 memang terjadi kenaikan untuk penjualan electric vehicle, tapi nggak tinggi-tinggi juga sih sebenarnya. Di Indonesia sendiri bisa dikatakan Hyundai itu jadi yang paling terdepan dalam memasarkan baterai electric vehicle, mobil listrik murni. Untuk tipe baterai electric vehicle, Hyundai Ioniq Electric itu jadi yang paling banyak terjual. Dan yang paling murah juga. Harganya itu 640 juta, masih mahal kan? Dan belum ada secondnya. Dengan harga segitu, menurutku orang Indonesia bukan nggak mau menggunakan electric vehicle. Tapi, ya memang masih mahal aja. 8 dari 10 orang yang aku tanya itu ya mereka kalau punya duit 640 juta dibandingkan beli Ioniq Electric, ya mereka lebih bagus beli mobil 2 ataupun beli Pajero aja, beli mobil yang lebih bagus, lebih bergengsi, atau bisa juga dipakai untuk beli rumah. Ya, untuk range 16 jutaan electric vehicle tidak terjangkau kebanyakan orang di Indonesia. Tapi seperti kebanyakan barang lainnya, one day harganya akan turun. Banyak artikel ataupun riset yang mengatakan tahun 2027 atau tahun 2030, harga EV bisa lebih murah dibandingkan dengan harga mobil konvensional. Nah, sebenarnya pada tahun 2020, Elon Musk itu udah mengeluarkan statement kalau dia akan membuat electric vehicle Tesla yang lebih murah, yang lebih terjangkau. Tapi tetap aja harganya masih 25.000 USD atau setara 350 juta. Itu pun masih tahun 2023. Nah, kalau bicara harga, kita bisa refer ke China. China itu ternyata banyak banget produsen mobil listrik yang kita nggak tahu. Ada Wuling, Lingtur, Kandi, Zhongye, Tata Motor, Leafdeo, Changhe, Build Your Dream, dan banyak lagi. Tapi emang kebanyakan harga yang di bawah 300 juta itu hanya untuk jarak dekat. Sementara untuk mobil listrik yang jarak jauh itu di China sekalipun itu masih di atas 300 juta. Bagaimana dengan Indonesia? Ya aku juga nggak tahu sih seperti apa. Akankah mobil listrik di Indonesia itu lebih murah dibandingkan dengan mobil konvensional?
electric vehicle sangat membantu dunia untuk mengurangi emisi karbon dioksida, untuk mengurangi pemanasan global. Dan menurutku semakin kesini, semua yang berhubungan dengan ramah lingkungan itu akan jadi tren. Mulai dari tidak lagi penggunaan plastik di beberapa restoran, tidak ada lagi penggunaan plastik di beberapa store, di beberapa retail, dan juga beberapa merek ternama itu udah komitmen untuk menggunakan listrik dari energi yang bersih, energi yang green. Dan di sisi kita sendiri, di sisi konsumen, ya ada beberapa lifestyle yang sebenarnya juga sangat positif ya. Mulai dari membawa keranjang belanja sendiri, lalu menggunakan sedotan stainless. Nah, itu beberapa lifestyle yang saat ini itu masih jadi tren menurutku. Dan sama seperti electric vehicle, one day ini akan jadi tren. Dan teknologi baterai tentunya pasti akan terus berkembang dan tentunya akan jadi semakin murah. Tapi untuk sekarang, ya EV masih mahal untuk kebanyakan orang Indonesia. Menurutku sendiri, orang beli mobil listrik itu lebih ngejar dengan harga segitu ya. Itu lebih ngejar prestis, gengsi, sama ya teknologinya. Teknologi yang tergolong baru. Meskipun secara matematis ataupun di beberapa vlog orang, itu mobil listrik itu dalam penggunaannya itu lebih hemat. Tapi menurutku bukan itu sih alasan utama orang saat ini pindah ke mobil listrik. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah dalam 10 tahun lagi kita akan melihat banyak electric vehicle di jalan-jalan di Indonesia, di beberapa kota besar di Indonesia, atau ya masih segini-segini aja? Aku Adriansyah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sektor transportasi dan pembangkit listrik dengan batu bara adalah sektor yang menyumbang emisi CO2 terbesar. Dengan electric vehicle di sektor transportasi akan terjadi penurunan emisi karbon dioksida. Bagaimana di sektor pembangkit listrik? Bisakah kita mengurangi penggunaan batu bara?